Nah, Marvin dan juga pemirsa, kalau tadi di Kota Bandung Jalan Ramadan Lebaran menggelar hijab festival, di Jakarta sendiri jelang Ramadan Pasar Tanah Abang juga ramai dengan pengunjung yang ingin membeli pakaian baru. Pertanyaan kira-kira pada memburu apa ya kira-kira di sana ya? Coba kita pantau bersama rekan kami Jason Sambo yang sudah berada di sana. Coba kita sapa Jason, selamat pagi. Jadi apa buruan para bapak dan ibu yang tengah berbelanja di sana, Jason? Jangan ikut belanja, Jess. Halo, selamat pagi Marvin dan juga Maria. Kalau ditanya tadi perburuannya apa yang paling banyak, tentu saya sudah menyisir sedikit. Ini ada 3 lantai yang sudah saya sisir. Kebanyakan paling banyak adalah mencari baju muslim, seperti misalnya gamis untuk yang perempuan dan juga baju koko untuk laki-laki. Tapi tidak hanya itu, Marvin dan juga Maria. Kalau kita tahu Pasar Tanah Abang ini kan adalah salah satu pusat grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Jadi yang dijual tidak hanya baju-baju muslim saja, kemudian tidak hanya baju koko dan juga peralatan ibadah menjelang bulan Ramadan dan juga nantinya Idul Fitri, tapi ada sejumlah peralatan lain seperti misalnya aksesoris sampai dengan sepatu, kemudian ada peralatan lain seperti misalnya hordeng, dan itu juga bisa menjadi alternatif untuk para keluarga bisa mengganti dekorasi di rumah menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah, kalau tadi berbicara seberapa ramai, sebenarnya karena ini baru sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, artinya kegiatan di Pasar Tanah Abang, khususnya tempat saya melaporkan saat ini di Blok A, ini masih baru sangat baru buka, jadi baru persiapan dilakukan oleh para pedagang. Nah, saya akan ajak Maria, Marvin, dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana sih sebenarnya proses dan juga keramaian yang ada di dalam. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu bahwa di sini untuk bisa masuk di Blok A Pasar Tanah Abang ada scan Peduli Lindungi yang harus di-scan oleh para pengunjung. Ini untuk memastikan bahwasanya protokol kesehatan benar-benar ditegakkan selama para pengunjung dan pedagang beraktivitas di dalam Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Dan sekarang kita akan masuk, ini adalah koridor utamanya. Kurang lebih seperti ini, pemirsa. Nah, yang saya akan tunjukkan ke pemirsa adalah lantai SLG atau semi lower ground. Jadi kita agak turun karena memang di Pasar Blok A Tanah Abang ini ada 4 lantai. Jadi di semi lower ground, kemudian di lower ground, kemudian ada di ground dan juga lantai 5. Ini adalah 4 lantai yang paling banyak menjual peralatan-peralatan seperti baju gamis, kemudian baju muslim, sampai dengan peralatan sholat, peralatan ibadah dan lainnya. Kalau bisa kamera mengarahkan ke sebelah kanan saya misalnya. Nah, di sini ini nih biasanya yang paling ramai dikunjungi oleh para ibu-ibu yang ingin berbelanja baju-baju gamis. Sudah ada di sini baju-baju gamis di sini, dan kalau kita lihat harganya bahkan kisarannya memang miring atau harganya sangat terjangkau, mulai dari sekitar 70 ribuan sampai yang paling mahal itu ada sekitar 120 ribu sampai 200 ribuan, itu yang ada di sebelah sana. Tapi tidak hanya baju-baju muslim saja, Marvin dan Maria, kalau kita lihat telisik ke sana lagi, itu juga ada berbagai aksesoris juga yang dijual. Nah, di belakang saya, begitupun juga harganya kalau kita bilang di pusat grosir Tanah Abang ini memang harganya cukup murah juga. Dan di sebelah kanan saya ini juga tidak hanya untuk perempuan saja, tapi untuk kaum adam alias laki-laki, ini juga bisa membeli berbagai perlengkapan seperti misalnya baju koko yang ada di sini. Dan ini juga harganya cukup terjangkau untuk laki-laki, hanya sekitar mulai dari 50 ribuan sampai dengan 95 ribuan yang paling mahal yang terlihat di sana. Halo, selamat pagi Bapak, selamat berbelanja. Itu adalah salah satu warga yang kemudian sudah mulai mendatangi Pasar Tanah Abang di Blok A ini untuk melakukan kegiatan perbelanjaan menjelang Ramadan dan juga nantinya Idul Fitri di tahun 2022 ini. Selain yang ada di sini, pemirsa, saya akan ajak lagi, yuk kita keliling lagi, kita ke bagian sana, kita ke sisi sebelah sana. Jadi memang aktivitasnya karena ini baru pagi, belum terlalu bisa digambarkan ramai. Tapi kalau saya berbincang tadi dengan sejumlah pedagang, biasanya ramainya itu menjelang makan siang, Marvin, Maria, dan juga pemirsa. Sekitar pukul jam 11 sampai dengan pukul 2 siang. Nah, itu adalah bisa dibilang dikatakan peak hour-nya. Banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke sana. Nah, di sini itu berbeda lagi. Di sana kalau kita lihat ada toko busana muslim juga, ada toko-toko yang menjual seperti mukena. Nah, biasanya kan kalau untuk sholat id nantinya atau sholat tarawih bersama dengan keluarga, baik di masjid ataupun di rumah, ini juga banyak orang yang memilih untuk berbelanja berbagai kebutuhan untuk kebutuhan sholat. Nah, di sini juga ada nih pemirsa, kita lihat di sini. Jadi
Di sini pun sudah ada dan harganya juga bisa dibilang ya cukup terjangkau bagi masyarakat dan seringkali dijadikan pilihan. Bahkan tidak hanya itu saja, Maria, Marvin dan juga pemirsa, untuk yang berbelanja di sini kalau saya tanya-tanya, tidak hanya berbelanja untuk kebutuhan pribadi saja atau untuk kebutuhan keluarga saja, tapi bahkan ada juga loh yang kemudian berpikir untuk menjual kembali atau membeli dalam jumlah besar dan kemudian dijual. Bahkan tidak hanya untuk di lingkungan sekitarnya saja dijualnya, bahkan dijual sampai keluar kota. Jadi inilah yang bisa menyebabkan mengapa akhirnya Tanah Abang khususnya di Pasar Blok A ini begitu ramai atau antusiasme warga terhadap kegiatan perbelanjaan di sini itu begitu tinggi. Apalagi kalau kita tahu ada beberapa faktor, memang Maria, Marvin dan juga pemirsa, kenapa akhirnya Pasar Tanah Abang di tahun ini menjelang Ramadan mulai ramai kembali. Yang pertama karena terkait momentum bulan Ramadan itu sendiri, yang memang juga banyak masyarakat akhirnya memulai banyak cari perlengkapan dan juga pernak-pernik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penurunan level PPKM yang sudah diberlakukan di DKI Jakarta. Kalau sebelumnya PPKM level 3, sekarang sudah level 2. Jadi kegiatan pusat perbelanjaan ini juga sudah lebih leluasa lagi dengan adanya pelonggaran ini. Dan yang ketiga adalah daya beli masyarakat yang bisa kita lihat ini yang juga sudah mulai meningkat kalau kita dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya tadi sudah bertanya dengan salah satu pedagang yang ada di sana juga, bahkan dibandingkan dengan tahun lalu bisa dibilang jauh sekali, signifikan sekali perbedaan antara omset di tahun lalu dengan di tahun 2022 ini, terutama menjelang bulan Ramadan. Dan bahkan kalau di tahun lalu bisa dibilang itu omset mereka sangat sedikit, dan di tahun ini di bulan Maret saja itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda omsetnya meningkat. Bahkan ini bulan Ramadan sebenarnya baru akan dimulai, ini sekitar awal April mendatang. Kalau kita melihat side story-nya lagi di Tanah Abang, tidak hanya soal perlengkapan-perlengkapan seperti ibadah, kemudian baju-baju muslim, baju-baju gamis. Ada juga yang lain seperti misalnya baju-baju biasa, kemudian ada sepatu-sepatu. Ini juga dijajakan dan bahkan untuk segala kalangan ya, Marvin, Maria dan juga pemirsa, mulai dari laki-laki, perempuan, ibu, bapak, kaum muda, sampai dengan anak-anak juga ada di sini. Tapi memang segmentasinya berbeda-beda di setiap lantainya. Jadi ya setiap lantai punya spesifikasi atau diferensiasi khusus untuk membedakan setiap lantai. Baik, untuk sementara ini yang bisa saya laporkan. Nanti saya akan update lagi, saya akan keliling-keliling lagi, tanya-tanya lagi bagaimana antusiasme dari para pengunjung. Untuk sementara saya kembalikan ke Marvin dan Maria. Baik, terima kasih Jason Sambo untuk tadi pantauannya di sana. Ramai ya, baju gamis terus kemudian. Lengkap memang ya. Itu mungkin Jason udah tertarik tuh, dia mungkin udah mau nyolong-nyolong ngambil satu. Sudah mengambil, mau membeli tadi. Tapi oke, Jason, terima kasih untuk pantauan sementara langsung dari Tanah Abang ya. Oke, tentunya kita masih akan ada sejumlah informasi ya lainnya untuk pemirsa semuanya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, tapi sekarang kita lihat lagi yuk Jason Sambo di Tanah Abang, karena dia sekarang mau berbincang sama salah satu penjual di Tanah Abang. Nah, kita pengen tahu penjualan di sana tuh gimana sih menjelang bulan Ramadan, terus apa yang paling difavoritin sama orang-orang sekarang. Gimana, Jess? Coba, Jason. Hai Marvin dan juga Maria. Kalau tadi dikatakan seru ya tradisi menjelang Ramadan di sana, di sini juga seru, banyak aktivitas dari para pembeli yang kayaknya juga lagi excited atau lagi bersemangat untuk bisa mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri dan juga bulan suci Ramadan pastinya di bulan April mendatang. Nah, tadi kalau Maria sudah singgung, ada kayaknya yang berkeinginan untuk beli atau berbelanja. Nah, ini saya sudah mau bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di Blok A Pasar Tanah Abang. Halo, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Emi Taib dari Bengkulu. Waduh, ini Marvin, Maria dan juga pemirsa jauh-jauh dari Bengkulu ternyata ya. Ini belanja apa sih Bu? Ini kalau boleh tahu? Ini belanja buat persiapan Lebaran. Apa yang dibeli? Ini baju-baju gamis, baju-baju syar'i, buat seragaman juga. Ini beli baju gamis, beli baju syar'i untuk keluarga aja atau untuk tetangga-tetangga di Bengkulu atau untuk saudara-saudara juga atau gimana nih Bu? Untuk saudara-saudara, untuk dijual lagi gitu. Oh, dijual lagi itu kan pemirsa apa yang saya bilang tadi. Jadi nggak cuma untuk keluarga tapi untuk yang dijual kembali juga. Boleh tanya nih Bu Eni, untuk belanja di sini itu berapa banyak yang dibeli dan untuk dijual kembali lagi?
Ya banyak kalau di sini tadi sampai berapa potong, 20 potongan. Dan di barang-barang yang lain, di blok-blok yang lain juga banyak kemarin tuh belanjanya. Oh gitu, jadi untuk di toko ini aja udah beli 20 potong nih untuk dijual lagi. Jual lagi. Oke, nggak cuma hari ini aja belinya, tapi sehari-hari sebelumnya juga. Iya juga. Jadi emang sering langganan apa gimana setiap tahunnya di sini, Bu Eni? Langganan, ada yang selangganan, ada yang cari-cari barang baru aja ke toko-toko baru gitu. Oh gitu. Tapi pertanyaannya gini Bu Emi, mungkin banyak orang pemirsa di rumah juga penasaran kenapa sih harus Tanah Abang, kenapa pilihnya Tanah Abang? Alasannya kenapa Bu Eni? Karena di Tanah Abang barangnya cukup lengkap, dari seriannya, dari harganya lebih murah dari dibanding dengan yang lain-lain gitu. Oke, jadi memang karena alasan harga tadi dan kualitasnya juga ya Bu ya? Iya. Oke, nah Ibu kalau misalnya berbelanja, ini ke sini berarti kan ini dari satu toko aja sudah bawa 20 potong. Iya. Berarti total kalau dibawa lagi ke Bengkulu, ini bisa berapa banyak nih Bu? Ya banyak tuh Pak, gak bisa dibilangin. Berapa tas deh kira-kira? Biasanya, berapa koper? Ini kalau ini dikarungin, Waduh, sampai dikarungin ya? ekspedisi barangnya. Oke, ekspedisi ya? Karung gitu, sampai ada yang 5 karung, paling dikit belanjanya 5 karung. Paling sedikit 5 karung ya? Lebaran ini sampai 10 kadang-kadang. Kalau untuk lebaran sampai dengan 10 karung ya untuk dijual lagi ke sana ya. Oke, nah itu tadi pemirsa wawancara saya sedikit dengan pengunjung yang ternyata sudah jauh-jauh Bu Eni ini dari Bengkulu sampai bawa 10 karung nantinya untuk Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri nanti. Semoga jualannya laku ya Bu ya di Bengkulu ya. Oke, selain ada pembeli di sini atau pengunjung yang jauh-jauh dari Bengkulu, tidak hanya dari Jakarta saja, saya juga mau wawancara dengan penjualnya di sini atau pedagangnya. Ada Bu Yuli. Halo Bu Yuli, boleh lihat ke kamera, kita sapa selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam Bu Yuli, mau tanya, ini kan bisa dibilang selama 2 tahun pandemi Pasar Tanah Abang mulai bergeliat lagi. Ini mulai rame-ramenya lagi pengunjung, ini mulai bulan apa nih Bu Yuli? Sekitar bulan Maret awal. Sekitar bulan Maret awal. Udah mulai masuk buat orang dagang, orang buat kondangan seragaman gitu bisa. Oke, ini biasanya dalam satu hari memang berapa banyak sih pengunjung yang biasanya datang paling banyak dari bulan Maret ini? Paling banyak kalau ke toko ini ya, toko ini sekitar 50-an orang lah sehari gitu ya, keluar masuk gitu. Dalam 2 jam masuk itu dia kadang ada yang 20 orang bawa keluarganya gitu. Oke. Iya. Berarti satu hari itu kurang lebih rata-rata sekitar 50-an orang begitu ya. Kita mau tanya juga, mungkin pemirsa juga penasaran kalau dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu dan Idul Fitri tahun lalu, peningkatannya setajam apa sih, sesignifikan apa sih Bu? 80% buat peningkatan omset di toko. Di bulan yang tahun lalu ya. Mulai sekarang ya. Sekarang kan udah mulai ada renggangan lah. Pandemi udah mulai turun gitu. Jadi alhamdulillahnya buat omset kita udah bertambah aja sih. Sekitar 80%. Ya, 80%, hampir 85% lah. Oke. Iya. Hampir 85%. Nah, ini mungkin juga penasaran bagi pemirsa. Kalau untuk omsetnya, realnya, paling tinggi berapa sih Bu dari bulan Maret yang sudah didapatkan sampai dengan saat ini? Per hari bisa ada 20 juta sampai 25 juta. 25 juta itu satu hari ya? Satu hari bisa. Oke, ini omset yang bisa dibilang cukup tinggi ya menjelang bulan Ramadan. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Selamat berjualan kembali. Semoga laku dagangannya hari ini Ibu Yuli ya. Terima kasih. Nah itu tadi pemirsa wawancara kami dengan pengunjung dan juga pedagang yang menyatakan bahwasanya memang di tahun ini merupakan tahun yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjelang bulan Ramadan. Geliat ekonomi kembali bergeliat di Pasar Tanah Abang terutama di Blok A ini. Banyak kemudian masyarakat yang dari Jakarta maupun dari luar Jakarta juga sudah masuk ke Pasar Tanah Abang untuk membeli sejumlah perlengkapan. Semoga di tahun ini memang mendatangkan banyak berkah bagi mereka para pedagang dan juga para pembeli di Indonesia yang berkunjung ke pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara di Tanah Abang dan dapat merayakan nantinya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan penuh hikmah. Untuk sementara saya kembalikan ke Marvin dan juga Maria yang ada di studio. Oke. Terima kasih Jason, kita ikut seneng ya mendengarnya ya, karena setelah 2 tahun mungkin hampir begitu-begitu saja penjualan ya, tapi alhamdulillah tahun ini mulai ada peningkatan. Betul, kita harapkan terus bisa meningkat, tapi juga tentunya bagi Anda yang berbelanja juga tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Itu jangan paling sampai penting. ada peningkatan kasus baru, itu yang penting tuh. Jangan sampai. Oke, baik, kami akan kembali usai jeda tanya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetap bersama kami di Metro TV.